Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan dan manajemen. Nah, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan manajemen merupakan suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun oleh kelompok. Sedangkan pengertian kelas dalam konteks pembelajaran merupakan pada ruang fisik di mana proses belajar mengajar berlangsung. Kelas bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebagai lingkungan yang kondusif untuk transfer informasi dari pendidik kepada peserta didik secara efisien dan efektif. Dalam konteks media pembelajaran, kelas juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang dipakai guna menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian dari pengelolaan kelas yaitu upaya yang dilakukan oleh guru atau seorang pendidik dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pentingnya dari pengelolaan kelas yaitu untuk terciptanya suasana dan kondisi kelas yang menarik berdampak pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kondisi kelas yang menarik, maka siswa tidak akan merasa cepat bosan saat belajar. Justru siswa akan bersemangat dan senang saat belajar apabila kondisi kelas nyaman. Dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya karena keadaan kelas yang tidak diperhatikan. Jadi, pengelolaan kelas di sini sangat penting. Kemudian, tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu guna mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir, untuk menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.